Doa yang saya kasih dalam Tuhan hari ini, kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Yang ku kehendaki adalah mengenal Dia. Di dalam hidup kita di hari ini, saya membangun sebuah kerinduan bahwa kita benar-benar kembali merenungkan apakah masih kerinduan kita adalah mengenal Dia. Keinginan kita adalah mengenal Tuhan. Keinginan yang terdalam, kehendak yang terdalam, bahwa kita mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu, terus menerus kita bangun dalam perjalanan rohani kita. Ketika saya masuk hadirat Tuhan merenungkan firman Tuhan, saya dibawa tertuju kepada Filipi pasal 3 ayat 10. Paulus berkata, yang ku kehendaki adalah mengenal Dia. Nah, kalimat ini, tentu satu ayat ini tidak berhenti di sini. Tetapi kalimat pertama ini, saya ingin ajak kita masuk di hari ini. Setelah itu, besok kita mengenal kuasa kebangkitannya. Besok lagi kita mengenal persekutuan dalam penderitanya. Jadi, saya mengajak kita membangun pengenalan akan Tuhan, pengenalan akan kuasa kebangkitan Tuhan, pengenalan akan persekutuan dalam penderitaan Tuhan, di mana kita nantinya dibawa serupa di dalam Kristus. Seluruh karyanya kita hidup menapakinya seperti napak tilas. Nah, hari ini khususnya saya ajak kita bersama-sama berkata, yuk di rumah masing-masing perkatakan di hati, di pikiran kita, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Sahabat, doa tujuan hidup orang percaya yang rohani. Saya tuliskan yang rohani karena ada banyak orang percaya Yesus gak rohani. Jadi cuma KTP, cuma identitas, cuma segelnya aja bilang dia Kristen, tapi gak rohani kehidupannya. Dari pembicaranya juga nggak layak didengar, nggak enak. Firman Tuhan bilang tidak boleh ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, perkataannya kotor keluar dari mulutnya. Firman Tuhan bilang tidak boleh ada gosip, tidak boleh ada fitnah. Firman Tuhan bilang bagaimana kehidupan harus punya kelakuan bersih. Dia nggak ada. Nah, jadi orang percaya tapi nggak rohani. Nah, ada hidup orang percaya yang rohani, di mana dia bangun dengan hidup bergaul dengan Tuhan, di mana dia bangun hidup yang tidak dirusak oleh pergaulan yang buruk. Nah, hidup orang percaya yang rohani, saya tuliskan bahwa tujuannya ialah mengenal Tuhan. Jadi, tujuan hidup orang percaya yang rohani berbeda dengan yang tidak rohani. Dia yang rohani punya kerinduan bergaul dengan saudara seiman seperti ini. Dia buka YouTube, dia bukan lihat yang lain saja, tetapi dia juga punya waktu untuk dengar firman Tuhan. Setiap hari kehidupannya dia punya waktu seperti ini. Setiap hari loh saudara, kita di Sahabat Doa membangun hidup bergaul dengan Tuhan bersama-sama, fellowship. Jadi tujuan hidup orang percaya yang rohani beda sekali dengan yang tidak rohani. Dan perbedaannya salah satunya adalah hidup orang percaya sama Tuhan yang rohani, dia rindu, dia menghendaki, terus menerus dia menghendaki mengenal Tuhan. Mari kita check up rohani. Mari kita koreksi hidup kita. Hari-hari ini, di masa-masa ini, adakah kita rindu mengenal Tuhan? Saya percaya yang di dalam doa bersama saya adalah orang-orang yang begitu rindu mengenal Tuhan. Bukan hanya rindu mengenal Tuhan, bahkan mengejak orang lain, mengikut sertakan orang lain, membagikan link dari Zoom Sahabat Doa, mengajak orang lain mengenal Tuhan. Nah, ini yang saya katakan. Gaya hidup berbeda sekali. Kalau orang percaya yang rohani, gaya hidupnya
dia benar-benar punya gaya hidup yang rindu mengenal Tuhan, bahkan mengajak orang lain mengenal Tuhan. Dia tahu bahwa hidupnya itu kenal orang lain gak kebetulan. Hidupnya ada di sahabat doa gak kebetulan. Hidupnya mendengar firman Tuhan gak kebetulan. Lihat ya, orang percaya yang rohani, orang percaya yang sungguh-sungguh, ya, yang rohani, dia tidak pernah menganggap bahwa situasi yang dialaminya hanya terjadi secara kebetulan. Enggak kebetulan. Jadi seorang percaya yang rohani, dia tidak pernah menganggap saya ketemu sahabat doa kebetulan. Enggak. Bahkan bukan hanya positif. Kalau dia pun mengalami terpapar COVID, dia tahu itu bukan kebetulan. Dia bukan down, dia bukan langsung lemah, dia bukan nyalinya ciut, dia bukan menangis, mengeluhkan keadaannya, menggerutu. Dia bahkan ketika terpapar COVID, istrinya terpapar COVID, anaknya terpapar COVID, dia langsung tahu, dia yakin bahwa apa? Sungguh situasi yang dia alami tidak kebetulan. Melalui pengalaman itu, dia makin mengenal Tuhan dan rencana Tuhan. Saudara, seorang percaya rohani, dia bisa mengalami pergumulan. Ada, bukan orang percaya rohani tidak mengalami tantangan, tidak mengalami pergumulan. Ada. Dia bisa mengalami dikecewakan anak. Dia bisa mengalami sebagai suami yang tidak mengerti. Dia bisa mengalami bergumul bisnisnya yang ditipu orang. Dia bisa mengalami. Tetapi dia tahu segala sesuatu yang terjadi tidak kebetulan. Karena Allah bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi. Jadi dia akan pertahankan hati yang terus mengasihi Tuhan. Sahabat doa, kita melihat seorang percaya yang sungguh-sungguh rohani. Dia akan menilai setiap situasi yang dialaminya adalah sarana, adalah cara dari Allah untuk mengajar dia memperoleh pengetahuan dan pengenalan akan Yesus Kristus. Waktu dia bergumul sebagai orang percaya yang rohani, dia mengalami tantangan, ada gejolak, ya, seperti kesaksian nanti sore akan kita dengar. Ketika mengalami masa-masa yang penuh gejolak, dia segera datang ke bawah kaki Yesus. Dia segera datang mencari hadirat Tuhan, tempat yang paling indah di dunia. Dia segera datang bergaul dengan Tuhan lebih erat. Dia bukan meninggalkan Tuhan. Jadi setiap situasi yang dialami seorang percaya yang rohani adalah sarana, adalah cara untuk memperoleh pengetahuan dan pengenalan akan Yesus Kristus. Makin dia bergumul, makin dia bertanya, Tuhan maksudmu apa? Saudara, Ayub mengalami pergumulan, diizinkan oleh Tuhan. Tapi lewat pergumulan itu, Ayub berkata, dulu aku mendengar orang berkata tentang Tuhan. Tetapi sekarang aku melihat Tuhan sendiri. Aku mengenal dia. Dulu aku mendengar orang berkata, tapi sekarang aku mengalami sendiri. Ayub menyatakan demikian. Maka saya percaya, sahabat doa, anak-anak Tuhan, setiap yang mendengar firman Tuhan ini, ketika kita membalikkan diri kita merenungkan situasi yang lalu, kita sadar, oh iya, saya bertumbuh mengenal Tuhan justru ketika terjadi baik suka maupun duka, saya tidak tinggalkan Tuhan. Saya bertumbuh. Bahkan sekalipun saya divonis positif COVID, saya ingat dulu di tahun lalu saya orang pertama yang mengalami COVID. Di masa itu terjadi goncangan, belum tahu obat apa yang dipakai. Tapi dalam situasi yang saya alami sebagai orang percaya, Tuhan memakai keadaan itu membuat saya semakin mengenal Tuhan, semakin memiliki pengetahuan tentang Tuhan. Dia datang sama Tuhan. Sahabat doa, saudaraku yang terkasih Tuhan, saya tidak tahu situasi apa yang kau hadapi. Setiap yang mendengar firman Tuhan, saya tidak tahu pergumulan apa yang kau hadapi. Yang di YouTube, yang live streaming, semua yang di Zoom. Tetapi
Saya percaya bahwa kalau kita anak Tuhan yang sungguh-sungguh hidup dekat sama Tuhan, kita akan membalikkan situasi yang penuh gejolak ini menjadi sebuah situasi yang penuh pengenalan akan Tuhan. Kita akan membalikkan lembah kekelaman ini menjadi lembah pujian. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita lihat pengalaman Yesus dalam Yohanes pasal 13 ayat 3 sampai 5. So di situ dicatat oleh Yohanes, Yesus tahu. Nah lihat ya, kalau orang yang tahu ya, dia yang tahu ya. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Ya lihat. Lihat pribadi Yesus. Nah ini yang jadi contoh. Yesus tahu Bapa telah menyerahkan. Dan bahwa ia tahu ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Nah, saya mulai mengajarkan, lihat ya. Jadi, seorang pribadi yang tahu Bapa menyerahkan kepadanya segala, dia datang dari Bapa dan akan kembali kepada Bapa. Kalau tahu itu apa? Saya mau tanya, anak Tuhan yang rohani, itu dalam pergumulan hidupnya, dia akan makin cari Tuhan. Dia akan makin kenal Tuhan. Seorang anak Tuhan yang rohani, dia harus berkata, yang ku kehendaki adalah mengenal dia. Karena kenapa? Kalau orang makin kenal Tuhan, hidupnya berbeda. Yesus ketika menyatakan, dia tahu Bapa telah menyerahkan. Yesus tahu bahwa dia datang dari Bapa. Dia kembali kepada Bapa. Saudara tahu apa yang Yesus lakukan? Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air di dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kakinya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Wow, mengejutkan. Ketika Yesus tahu, dia begitu tahu tujuannya. Dia bilang, saya tahu Bapa menyerahkan. Saya tahu saya datang dari Bapa. Saya tahu saya kembali kepada Bapa. Dia melayani. Dia merendahkan hati. Dia menundukkan diri kepada kehendak Bapa. Dia lakukan. Maka ini perbedaan orang rohani yang sungguh-sungguh, orang percaya rohani, dengan orang percaya nggak rohani. Kalau orang percaya nggak rohani, dia akan makin meninggikan diri. Dia akan hidup semakin berjalan, semakin menyimpang dari yang namanya kehendak Bapa. Tapi orang percaya yang rohani, tujuan hidupnya apa? Yang kukandai mengenal dia. Nah, maka ketika dia makin mengenal, dia akan melahirkan sebuah sikap hidup apa? Aku lakukan kehendak Bapa. Aku mengeluarkan seluruh gaya hidup yang Bapa mau. Jadi dia bukan menampilkan dirinya, dia menampilkan apa yang Bapa kehendaki. Dia bukan melakukan kehendaknya, dia melakukan kehendak Bapa. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu orang yang percaya, yang rohani, yang punya tujuan hidup mengenal Tuhan. Tapi kalau yang tidak, ini yang terjadi. Makin dia memakai identitas orang percaya, yang dia lakukan cuma mengaktualisasi dirinya, cuma mewujudkan dirinya. Saya hebat. Orang dibawa kenal kehendaknya, orang dibawa ngikut dirinya, orang dibawa tahu akan semua karyanya, bukan karya Bapa. Karena itu susah. Suruh dia mau merendahkan diri melayani. Suruh dia mau seperti Yesus membasuh kaki. Gak bisa. Kenapa? Aku siapa? Aku orang hebat. Nah itu bahayanya. Sahabat doa, seorang percaya yang rohani tidak boleh mengambil inisiatif ke arah perwujud nyataan diri. Artinya gini,
dia tidak akan mau membiarkan dirinya, bahkan mengambil inisiatif, berusaha menyatakan dirinya yang hebat. Ya, setiap upaya perwujud nyataan dirinya, setiap upaya yang dimana membuat dirinya semakin dikenal, yang dimana membawa dirinya untuk mengantar orang melihat kebaikannya, dia akan hentikan itu. Dia gak mau. Dia akan sadar, dia akan stop dirinya bahwa loh, ini bukan tentang kebaikan saya, ini kebaikan Tuhan. Ini cerita bukan tentang saya, ini tentang Tuhan. Kejadian ini semua adalah kesempatan saya untuk memperkenalkan orang lain tentang Tuhan, bukan tentang saya. Itu orang yang punya tujuan hidup mengenal Tuhan. Makin mengenal Tuhan, makin memperkenalkan Tuhan. Orang percaya yang palsu, dia makin jauh dari pengenalan Tuhan, makin memperkenalkan dirinya. Lihat, orang yang rohaninya palsu dalam pelayanan, dia semakin melayani, orang lihat, bukan semakin lihat kemuliaan Tuhan. Orang bukan semakin melihat Tuhan nyata dan dirinya. Orang semakin melihat dirinya yang mencuri kemuliaan Tuhan. Saudara, hari ini saya mengajak kita bersama-sama. Coba kita check up rohani. Kita koreksi. Waktu kita melakukan bagian ini, kita kerjakan bagian doa bersama-sama. Apakah ada yang tahu? Kita nggak peduli, nggak ada yang tahu. Kita jalanin. Yang penting kita berdoa bagi bangsa negara. Kita tahu, silakan lembaga-lembaga besar mengadakan acara doa bersama. 11 sinode bergabung, doa 1 hari. Kita berharap bahwa besoknya mereka terus berdoa. Tapi yang kita mau lakukan, kita sendiri, ayo kerjakan. Berdoa. Hari-hari ini begitu bergejolak. Panggilan kita satu, bahwa kita mau berdoa bagi bangsa ini. Kita lakukan. Tapi dikenal nggak? Gak dikenal, nggak masalah. Nah, lihat, seorang percaya tidak boleh mengambil inisiatif prakarsa ke arah perwujud nyataan dirinya. Setiap upaya yang mewujudkan diri untuk dikenal orang hanya mengantar kepada pengagungan perbuatan baik kita. Itu harus hati-hati. Saya bawa kita melihat Filipi pasal 3 ayat 8. Saudara tahu, Paulus berkata, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepas semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Setiap hari kita buang sampah. Kalau yang kerja di dapur, ibu-ibu rumah tangga, ataupun yang di keluarga, bagian buang sampah. Saudara, ingat setiap hari buang karakter kita yang buruk. Jangan mau membuat diri kita yang dulunya adalah daging ini masih terus menerus diperkenalkan. Yang kita perkenalkan Yesus. Waktu kita ajak orang ikut doa fajar, kita kenalkan Yesus. Waktu kita ajak orang ikut doa, yang kita kenalkan bukan siapa-siapa, bukan kenalkan apapun. Kita kenalkan bahwa di dalam firman Tuhan yang ditabur, kita memperkenalkan orang kembali kepada Yesus. Paulus berkata, malahan segala sesuatu kuanggap rugi kok, karena pengenalan akan Kristus. Kalau kita sungguh-sungguh kenal Kristus, seorang percaya yang rohani, dia akan anggap pengenalan akan Kristus itu cukup. Itu yang paling memuaskan. Semua yang lain sampah. Nah, hari ini kita adalah orang-orang yang menginvestasikan waktu, yang melihat waktu tidur itu bagi sebagian banyak orang pagi hari kayaknya emas ya. Waktu bangun tidur pagi itu udah kayak nggak bisa dibayar apapun. Tapi bagi kita enggak. Bahwa pengenalan akan Yesus setiap pagi, mendengar firman Tuhan setiap pagi, itu melebihi segalanya. Nah, saya ajak kita sungguh-sungguh dalam semangat demikian.
2 Petrus pasal 1 ayat 2 berkata, kasih karunia dan damai sejahtera Allah ya melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. 1 minggu yang lalu dalam seri khotbah tentang damai sejahtera, hari ini saya mau kembali mengingatkan, jangan lupa Petrus mengatakan kasih karunia dan damai sejahtera Allah melimpahi kamu. Nah, damai sejahtera itu ya oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita.